Saya awali dari definisi. Ada banyak definisi kalau teman-teman buka buku, tapi secara umum menurut saya yang disebut sadar itu kita paham tentang diri kita dan lingkungan kita. Kita mengenali diri kita dan lingkungan kita. Ini berarti sadar. Kalau kita tidak kenal diri kita, tidak ngerti lingkungan sekeliling kita, ya kita disebutnya tidak sadar. Jadi yang paling awal justru paling berat itu mengenali diri. Menyadari siapa aku, mengapa aku seperti ini, mengapa aku di sini, itu bagian dari kesadaran. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, sadar itu kadang didefinisikan sebagai waspada atau terjaga, bangun. Ya ini lawannya pingsan, lawannya koma, lawannya ngantuk. Mungkin ada yang bilang kalau ngantuk itu setengah sadar, Pak. Setengah sadar, setengah enggak. Ya, bisa saja begitu, tapi intinya sadar itu waspada dan terjaga. Nah, misalnya teman-teman tidak waspada, di depannya ada minuman misalnya, terus ketendang. Nah, ketendang itu kan berarti dalam kondisi tidak sadar. Terus gelasnya kesampluk misalnya. Nah, itu kan berarti tidak waspada, meskipun bangun sih, cuma karena kurang waspada. Nah, ini juga disebut tidak sadar. Makanya kalian kan menceritakan pada teman, mohon maaf saya tidak sadar, saya tidak sengaja, terus gelasnya kesenggol, terus jatuh. Nah, ya meskipun istilah yang kedua ini kan sering kita pakai jadi modus. Kalau kita salah, kalau kita keliru, kalau kita khilaf apa, terus alasannya tidak sadar. Mohon maaf ya Pak, saya niatnya puasa lu, tidak sadar kok tiba-tiba di dalam warung kayak gini ya misalnya. Itu kamu kan pakai alasan itu gayamu biar orang tidak menyalahkan kamu. Padahal kamu asik main game misalnya, loh saya tidak sadar Pak, dari subuh sampai maghrib saya berarti tadi tidak sholat zuhur, tidak sholat asar. Ya mohon maaf ya Pak, tidak sadar. Ya sadar, wong kamu main game dan menang, ya kadang kalah ngamuk-ngamuk, itu namanya masih sadar. Nah, jadi waspada dan terjaga. Ada juga yang mendefinisikan sadar itu yang nomor 3 itu, isi mental dan pikiran. Jadi kalau ini lebih ke bentuk kesadaran di isi diri kita, isi mental kita. Misalnya saya ada di sini dengan kesadaran saya sedang memberi kajian. Kalian duduk di sana dengan kesadaran sedang mengikuti kajian. Awas kebalik-balik, awas keliru. Jadi isi mental dan isi pikiran. Termasuk kalau kalian sering saya orang Indonesia loh, saya Muslim loh, saya masih muda loh, saya mahasiswa loh. Ini kan isi kesadarannya. Jadi kalau orang menyatakan kesadaran itu ada kalanya isinya ini. Kalau dibahas yang ketiga ini, tema kesadaran itu bisa luas sekali. Mungkin 90% materi ngaji filsafat itu ya kesadaran. Ya, itu yang kadang-kadang kamu bangun, ya kamu sehat, ndak koma, ndak ngantuk, kamu ya waspada, tapi orang memarahi kamu kok ndak sadar sih? Mbok yo yang sadar kita itu orang Indonesia, mbok yo yang sadar kita itu Islam, mbok yo yang sadar. Nah, kamu itu mahasiswa. Nah, ini yang nomor 3 ini. Jadi sekarang kita tahu ya, kalau ada orang ngomong kesadaran, coba dicek dia ada di mana. Apakah kesadaran yang pertama, pengenalan diri, pemahaman diri dan lingkungan, ataukah kewaspadaan, keterjagaan,
Kalau ini mungkin banyak berhubungan dengan tadi ya, medis dan lain sebagainya. Yang ketiga, isinya, isi mental dan pikiran. Baik, jadi ini dari sisi definisinya saja. Nah, ya saya tadi sebelum kesini tiba-tiba melihat judul novel itu. Dulu pernah kita bahas. Karya Ibnu Tufail. Judulnya Hai bin Yaqdhan. Saya bawa kata-kata itu, saya tidak akan bahas isinya. Kalau kalian ingin tahu isinya, dicek lagi ngaji filsafat yang lama ya. Cuma saya tertarik dengan kata-katanya. Ini novel ini ditulis oleh Ibnu Tufail. Sebelumnya juga Ibnu Sina pernah nulis cerita dengan tokoh Hai bin Yaqdhan juga. Jadi kalau dalam bahasa Arab, Hai itu artinya hidup, hayyun. Yaqdhan itu artinya bangun. Jadi hidup ini kalau diartikan letterlek ya, itu kan tokoh utamanya memang di novel itu namanya Hai bin Yaqdhan. Kalian boleh beli novelnya, terjemahannya banyak. Kalau Arabnya juga ada, malah bisa di-download gratis kalau mau. Kan tidak apa-apa buat koleksi. Kamu kan kalau urusan perbukuan kan lebih kolektor daripada pembaca. Ya, saya tahu benar itu. Nah, kalau Hai itu artinya orang yang hidup. Kalau Yaqdhan artinya orang yang bangun. Jadi Hai bin Yaqdhan itu orang hidup, anaknya orang yang bangun. Ini menarik ya, dua kata yang digabungkan oleh Ibnu Tufail. Mungkin maksudnya begini. Banyak orang yang hai, yang hidup, tapi tidak bangun. Ya mungkin hidupnya tidak berkualitas, tidak tercerahkan, tidak sadar tentang kenyataan dirinya, kenyataan lingkungannya. Maka dia ini hidup, wong yo makan, wong yo menghabiskan uang banyak, wong yo orang tuanya capek membiayai, tapi dia tidak bangun, tidak Yaqdhan. Jadi tidak menyala, tidak tercerahkan. Yo, saya pakai kata menyala. Kalian sekarang kan sering pakai kata menyala itu. Ya. Jadi Yaqdhan itu bangun, menyala. Jadi banyak orang yang hidup tapi tidak bangun. Kalau sebaliknya apa bisa, Pak? Bangun tapi tidak hidup. Logikanya ya tidak mungkin orang bisa tidak hidup kok bisa bangun. Tapi mungkin saja ada orang yang pikirannya kelas tinggi, melangit. Kalau ngomong daki-daki luar biasa, tapi tidak berefek pada kehidupannya. Kalau ngomong kayak apa kayak itu umum luar biasa tingginya, tapi kenyataan hidupnya tidak sehebat mulutnya. Nah ini mungkin bisa kita definisikan orang yang bangun, Yaqdhan, tapi tidak hai. Ilmunya tidak hidup. Dia hanya mengawang-awang. Nah, itu mungkin bisa kita arahkan ke situ. Nah, kalimat ini, kata ini saya bawa malam hari ini paling tidak untuk memperjelas yang dimaksud dengan kesadaran. Ada orang membahas kesadaran itu hanya di level high, di level hidup. Pokoknya ndak pingsan, ndak koma, ya. Makannya banyak. Kalau tidur ngorok ya berarti dia hidup, kan gitu. Tapi yang banyak dibahas para filosof, para ulama tentang sadar itu sebenarnya aspek Yaqdhan ini, aspek bangun. Hidup yang tidak sekedar hidup. Seperti dulu ya kata-katanya Hamka itu. Kalau hidup sekedar hidup, ya monyet juga hidup.
di hutan. Binatang juga hidup semua, tapi kita ini manusia. Jadi hidup kita harus membangun. Makanya istilahnya yakzon itu kan bangun. Jangan tidur saja, jangan rebahan saja. Kita harus bangun. Kalau bahasanya Al-Quran, ya ayyuhal mudassir kum fa'andir. Jadi wahai orang yang berselimut. Nah, semoga kalian tersinggung ya dengan kata itu. Atau kalian ngeyel, enggak bapak saya enggak pernah selimutan, Jogja panas sekarang. Jadi enggak tentang saya itu. Itu mungkin kalau diterjemahkan dengan bahasa yang lebih vulgar itu maksudnya wahai orang yang rebahan, kum fa'andir, bangunlah, bangkitlah. Baik, jadi ini dua dimensi kesadaran ya. Jadi malam hari ini mungkin sebagian besar kita membahas yakzon, kesadaran level bangun, tidak sekedar kesadaran bahwa kita hidup. Meskipun nanti kita singgung sedikit tentang hai ini, yang disebut hidup itu apa? Hidup yang sadar.